Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Jangan lupa ada 3M yang harus dilakukan. 1, pakai masker ketika anak-anak harus keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak. Dan anak-anak harus makan yang bergizi. Anak-anak, Bubur ingatkan yang belum selesai tugasnya harus diselesaikan. Materi untuk PAS hanya sampai pada pecahan. Untuk lingkaran tidak masuk di dalam PAS. Anak-anak, kemarin Bubur sudah kirimkan tugas untuk melihat apakah anak-anak sudah tahu tentang hal lingkaran yang akan kita pelajari. Dan banyak mereka yang menuliskan tanpa ada keterangan. Jadi anak-anak ketika akan melakukan tugas, mengerjakan soal itu harus dibaca dulu apa yang harus dilakukan. Tidak langsung, buat lingkaran. Coba sekarang anak-anak lihat pada gambar, pada PowerPoint. Itu ada pramuka. Ya, ada 2 pramuka, satunya adalah siaga, satunya adalah penggalang. Nah, anak-anak tahu bentuknya mereka berkegiatan di luar dengan seragam pramuka. Bentuk yang dibuat apa coba? Bagus, lingkaran. Mereka berpegangan erat membentuk suatu lingkaran. Kenapa ya kok yang dibuat itu lingkaran? Karena di dalam kegiatan itu tentunya kalau lingkaran semuanya bisa melihat. Semuanya bisa melihat temannya. Terus pegangan erat. Jadi di sini lingkaran itu tidak berujung. Mana ujungnya lingkaran? Coba anak-anak lihat di gambar. Nggak ada. Mana ya yang di nomor 1? Nggak ada. Jadi semuanya membuat lingkaran itu tidak ada ujung, tidak ada pangkal, puter kayak sebuah cincin ini. Ya, cincin ini tidak berujung, tidak berpangkal. Nah, kita belajar lingkaran itu sebetulnya juga belajar akan kasih Allah loh, kasih Tuhan. Apa? Kasih Tuhan itu tidak ada habisnya. Tidak berpangkal, tidak berujung. Kalau dalam Alkitab dikatakan Alfa dan Omega. Ya. Terus kemudian nanti kita akan pelajari apa yang ada dalam lingkaran itu. Ya. Ini anak-anak lihat. Jadi kalau misalnya mereka berpegangan erat, mereka kuat. Ya, mereka kuat. Itu lingkaran. Jadi seringkali ketika ada berkegiatan dalam pramuka, kita membuat lingkaran. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Nah ini kita akan belajar lingkaran. Kenapa toh ya kok harus belajar lingkaran? Karena memang lingkaran itu berkaitan dengan kehidupan kita. Coba anak-anak lihat. Untuk apa kita belajar lingkaran? Nah, kalau kita tidak belajar lingkaran, roda sepeda, kita belajar tentang kotak, roda sepeda kotak. Bisakah untuk kita mengayun sepeda dengan rodanya, bentuknya persegi atau persegi panjang? Tentunya tidak gampang juga, ya. Tidak gampang kalau roda sepeda kok bentuknya kotak. Pasti akan lebih gampang mengayunnya, gelinding itu bentuknya lingkaran. Itulah manfaatnya kita belajar lingkaran. Ya, menemukan belajar lingkaran itu asik juga. Tidak hanya untuk sepeda, ban mobil dan sebagainya. Tetapi setir mobil juga berbentuk lingkaran loh. Ya, setir mobil. Kenapa tidak kotak ya? Kalau kotak ya tadi juglak-juglek, sulit juga, nggak enak, nggak nyaman juga. Dan di dalam arsitektur banyak hubungannya dengan lingkaran. Kita mengenal luas lingkaran, kita besok mengenal keliling lingkaran. Nah, ini tembereng dan sebagainya itu sangat
berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak lihat. Nah, ini dalam gambar ini anak-anak lihat. Itulah yang anak-anak harus kerjakan kemarin. Tentunya sudah ada yang benar, tetapi ada juga yang belum lengkap. Nggak apa-apa, namanya belajar. Jadi Pupur tahu, oh yang belum lengkap itu yang harus dilengkapi ya. Nah, dalam suatu lingkaran ada beberapa unsur. Lingkaran itu bunder, melingkar kayak cincin ini. Sebetulnya ini adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama. Titik-titik yang memiliki jarak sama. Titiknya banyak banget membentuk jaraknya sama, akhirnya membentuk suatu lingkaran. Nah, unsur dalam lingkaran yang huruf O, coba anak-anak lihat yang huruf O. Yang huruf O, ya, ini huruf O. Apa ya yang huruf O? Itulah yang namanya pusat lingkaran. Ya, pusat. Semuanya terpusat dalam satu titik. Dari titik-titik yang banyak banget ini membentuk lingkaran yang titik-titiknya erat sekali. Kayak tadi di dalam pramuka gandengan, itu terpusatnya dalam satu titik. Kalau ditarik garis itu dalam satu titik yang disebut pusat lingkaran. Fokusnya dalam lingkaran. Kalau hidup kita fokusnya di dalam Tuhan. Kasih Allah tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah putus kayak lingkaran ini. Nah, kemudian ini ada huruf A. A sampai O. A, O atau O, A. Dan O, B. Itu namanya jari-jari. Kalau di dalam sepeda atau roda itu ruji, ya, jari-jari. Nah, jari-jari tadi Pupur katakan jaraknya semuanya dari fokus ini adalah sama, ya, sama. Maka OA itu akan sama dengan OB panjangnya, sama dengan OC panjangnya. Ya, sekali lagi OA, OB dan OC itu jaraknya sama dari tepi lingkaran sampai pusat lingkaran, namanya jari-jari. Semua jari-jari ini jaraknya ke pusat lingkaran sama atau panjangnya sama. Kalau ini semua dikasih jari-jari, dikasih ruji itu banyak banget, semakin banyak rujinya, maka ban sepeda akan semakin kuat. Jadi kalau nanti gandengan tangannya itu semakin banyak orang, semakin kita bekerja sama, semakin banyak yang bekerja sama, ibaratnya itu akan menjadi kuat. Ya, ternyata dalam lingkaran ada yang harus dipelajari. Jadi ketika kita mempunyai satu fokus untuk mencapai cita-cita, dan ini semakin banyak orang yang mendukung, semakin kita tambah jari-jarinya, rujinya, fokusnya ke pusat ini, itu akan semakin kuat loh. Ya, tapi ingat itu dari tepi. Nah, harus bersandar atas kasih Tuhan. Nah, itu dalam lingkaran ya. Jadi lingkaran ternyata punya arti ya kalau kita lihat melalui Alkitab juga. Terus kemudian, nah dari A sampai B, itu namanya diameter. Jadi diameter itu adalah garis yang dari tepi lingkaran melalui titik pusat terus sampai tepi lagi. Ya, ini A tepi lingkaran
melalui O sebagai pusat lingkaran, terus kemudian ke B tepi lagi. Itu namanya diameter, ya. Coba anak-anak lihat. Kalau tadi AO jari-jari, AB diameter, coba Bu Pur tanya. Kalau demikian misalnya AO ini 2 cm, tentunya OB 2 cm. AB berapa cm ya? Ini 2, ini 2. Jadi ada 4. Kesimpulannya apa? Coba anak-anak. Diameter AB, yang diameter AB ini yang dilihat. Jadi diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali ini loh. 2 kali ini loh. AO, 2 kali AO. Itu sama dengan AB ya. Itu. Terus apalagi ya? Terus kemudian kita lihat AC ini lengkungan yang ada dalam lingkaran itu yang melalui sudut ini, sudut pusat lingkaran ini ya. Ini AC itu disebut sebagai busur lingkaran. Coba anak-anak lihat busur lingkaran ini selain AC ada enggak ya? Coba anak-anak lihat. Apakah CB juga busur lingkaran? Oke, betul. BC atau CB busur lingkaran. Mana lagi ya? Apakah AB ini busur lingkaran? Iya, betul. Kalau dalam gambar ini kita melihat busur lingkaran AC, CB, BA, atau bisa dibalik ya. Itu busur lingkaran. Coba sekarang ini jelas ya. Busur lingkaran itu adalah lengkungan yang ada di tepi lingkaran. Lengkungan yang ada di tepi lingkaran. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ini yang AC tadi adalah busur. Sekarang kalau AC ditarik garis yang lurus, garis lurus bukan lengkungannya, yang garis lurus ini dinamakan tali busur. AC, tali busur. Tali busur apa? Tali busur dari garis ADC. Ya, tali busur. Coba anak-anak, buat tali busur yang lain bisa nggak? Oh bisa. Mana ya? Coba. CB, BC tali busur. Apakah AD, AB juga tali busur? Bisa juga. Selain diameter dia sebagai tali busur dari lengkung dari busur AB. Kalau AC busur, tali busur dari AC. Ini. Kalau ditarik BC, tali busur dari BC-nya. Ya, jelas ya. Itu bedanya. Jadi kalau lurus namanya tali busur. Kalau melengkung namanya busur. Nah, sekarang anak-anak coba. Ini anak-anak lihat. Warna kuning gading. Ya, yang ini. Kalau dilihat OBC, coba anak-anak bisa baca di situ. OBC namanya adalah juring. Namanya adalah juring. Oke, juring ini. Juring. Nah, sekarang kalau juring ini di dalam ini, juring juga AOC. Semuanya ini bisa dikatakan juring. Tapi kalau diberi garis AC ini yang warna hijau tok, bukan juring, tetapi tembereng. Jelas ya? Jadi kalau seluruhnya ini namanya juring, tapi kalau hanya yang warna hijau, ada tali busurnya, ada busurnya, namanya tembereng.
Kalau juring itu ada busur dan ada jari-jari. Ditutup oleh 2 jari-jari. Oke ya. Bedanya tahu ya. Ini juring yang warna hijau namanya tembereng. Nah, garis OD. Garis OD itu garis apotema. Garis tinggi dari segitiga ini. Yang ditarik tegak lurus. Ini tanda 90 derajat. Garis titik pusat ke tali busur. Titik pusat ditarik lurus ke tali busur. Namanya apotema. Oke ya, ini tinggi dari tinggi segitiga. Itu untuk unsur dalam lingkaran. Nah, anak-anak kemarin yang belum benar, anak-anak dibetulkan sendiri sebagai catatan dalam buku anak-anak seperti ini. Ketika nanti anak-anak sudah luring, bulan Januari, puji Tuhan nanti kalau bisa kita luring, itu anak-anak punya catatan ya. Jadi ini itu unsur di dalam lingkaran. Nah, sekali lagi bahwa belajar lingkaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan untuk membuat cincin, membuat hula hoop, membuat piring, membuat apalagi banyak banget kalau anak-anak bisa. Itu lampu traffic light di lampu di lalu lintas juga bentuknya banyak ya, lingkaran macam-macam. Jam dinding juga ada yang lingkaran, banyak sekali ya yang menggunakan lingkaran. Jelas ya. Sekali lagi, ketika kita belajar lingkaran, ada banyak yang kita pelajarin selain unsur lingkaran. Kita mengenal kasih Allah yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Juga kita mengenal akan kerjasama melalui jari-jari ini. Ketika nanti rujinya banyak, kita bersatu fokus untuk mencapai tujuan. Semakin banyak rujinya, maka roda akan semakin kuat. Nah, ini kita bersandar akan kasih Tuhan. Nah, itu ya. Jadi anak-anak, itu yang kita pelajari. Bubur hari ini tidak memberikan tugas. Ya, cuma hanya silakan anak-anak melihat apa yang anak-anak buat. Kalau belum lengkap, silakan dilengkapi. Tidak usah dikirim lagi. Oke, salam sehat selalu. Kita sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.